Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda. Di video kali ini bakal seru banget karena kita akan membedah satu lagu yang sekarang tuh lagunya lagi beken banget ya teman-teman. Ini lagunya Red Wimps featuring Toaka. Judulnya adalah Suzume ya. Nah, ini lagunya tuh katanya sih bikin baper ya. Sebaper apa sih kira-kira? Kita langsung aja bedah liriknya ya. Kita langsung aja mulai ya dari lirik yang pertama. Liriknya kayak gini. Kimi no naka ni aru aka to aoki sen. Oke, segitu dulu ya. Jadi ini tuh belum apa-apa, artinya udah agak-agak ambigu gitu ya teman-teman ya. Ada kata sen di sini. Sen ini tuh artinya bisa garis, bisa benang, bisa jalur. Kalau aku mungkin akan artiin ini benang teman-teman. So, kimi no naka ni aru ya, yang ada di dalam diri kamu, aka to aoki sen, yaitu benang yang berwarna aka. Aka apa coba artinya? Merah ya. Dan aoki itu adalah biru, aoki sen ya. Jadi benang berwarna merah dan biru yang ada di dalam diri kamu, kemudian sorera ga musubareru no wa shinnozo ya. Jadi diikat ya, atau yang mengikat si kedua benang itu adalah hatimu ya, bukan hatimu sih, mungkin jantungmu gitu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kan your heart ya, hatimu, tapi kalau literally meaningnya adalah jantungmu, seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke lirik berikutnya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, liriknya seperti ini. Kaze no naka de mo makenai yo na koe de todokeru kotoba wo ima wa sodateteru. Oke, ini kalau misalkan kita mau maknain, ini bisa dari belakang ya teman-teman. Jadi kalau di awal kan kaze no naka de mo makenai yo na koe de. D di sini tuh untuk menerangkan kayak apa ya, dengan bla 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 bla. Nah, makanya aku akan jelaskan dari belakang ya, yaitu todokeru kotoba wo ima wa sodateteru. Jadi intinya sekarang itu sedang aku rangkai kalimat yang akan aku sampaikan ya. Sebenarnya sodateteru di sini tuh kayak mendidik, tapi kalau di sini karena konteksnya kalimat, jadi aku bikinnya merangkai ya. Todokeru kotoba, kata-kata yang ingin disampaikan atau kalimat yang ingin disampaikan. Jadi sekarang sedang kurangkai kalimat yang akan kusampaikan. Kaze no naka de mo makenai yo na koe de, dengan suara yang tidak akan kalah lantang gitu ya, dengan suara angin gitu. Jadi kita artikannya balik dari belakang. Ini keren loh, baru sampai sini udah bikin merinding ya maknanya. Kita lanjutkan lagi. Guys, ada yang baru nih dari Wagomu. Kini kamu bisa order buku belajar yang aku siapin di webshop J-Class. Nah, yang pastinya kalau kamu belanja di webshop J-Class ini bakalan lebih mudah caranya dan orderan kamu bakalan aman sampai ke tujuan. Nih, biar aku kasih lihat ya caranya. Langsung aja teman-teman buka webnya di shop.jstripclass.id. Lihat webnya cantik banget kan? Kita langsung aja masuk ke salah satu produknya, pilih produk yang mau kamu order, kemudian order dan masukkan data diri kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya, ada banyak banget nih pilihan untuk metode pembayarannya. Jangan lupa masukin juga kode kupon kalian. Order di sini aja. Bayar deh. Nah, gampang banget kan caranya? Selain kamu bakalan dapat diskon, kamu juga akan dapat voucher-voucher tambahan di setiap transaksinya. Kebayang nggak kamu bakalan check out orderan kamu dengan harga yang murah meriah banget pastinya. Wow kan? Paket. Nah, tuh kan paket aku udah datang teman-teman. Makanya kalian langsung aja cek link yang ada di description box dan transaksi sekarang juga. Nikmati juga promo-promo yang ada di setiap bulannya. Oke guys, aku mau ambil buku dulu. Kita balik lagi ke video. Nah, ini adalah part berikutnya. Sebelum masuk ke ref ya teman-teman, kita nyanyikan dulu. Coba ya. Toki wa makuragi
風はnikihada, hoshi wa ubusuna, hito wa kagero. Oke. Nah, ini semua adalah kiasan-kiasan di sini. Bla 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 wah, bla 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 kayak gitu ya. Oke, yang pertama ada toki wa makuragi. Toki wa makuragi. Waktu itu bagaikan bantalan rel ya. Makuragi itu bantalan rel. Kemudian kaze wa nikihada. Angin itu bagaikan, nikihada itu adalah kulit yang lembut. Ya. Terus ada hoshi wa ubusuna. Hoshi, teman-teman mungkin taunya hoshi adalah bintang. Tapi di sini karena konteksnya adalah ubusuna itu adalah tempat lahir, kita kan nggak lahir di bintang ya, maka hoshi di sini maknanya adalah bumi ya. Hoshi wa ubusuna, bumi adalah tempat lahir. Kemudian yang terakhir hito wa kagero. Hito wa kagero, hito itu adalah orang atau manusia, kagero itu adalah fata morgana. Jadi di sini mungkin kata yang lebih enak adalah lebih ke arah ilusi gitu ya, atau mungkin hayalan. Jadi manusia adalah ilusi atau hayalan, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke part refnya. Oke, sekarang kita masuknya ke chorus no bubung atau part chorus, guys ya. Ini enak banget sih part ini. Coba kita nyanyiin ya. 2, 3. Nande naiteru no to kikare kotaereru, namida nanka ja bokura deaeta koto no imi ni wa marude oitsukanai. Oke, sampai situ dulu. Dua baris yang membingungkan ya. Jadi ini aku sempat kebingungan sama teman-temanku ketika ngertiin ini, karena ini bener-bener dia dibolak-balik pola kalimatnya, udah dibolak-balik, terus emang ada makna-makna yang emang kita harus lebih dalamin lagi, karena kadang ngertiin bahasa Jepang tuh tidak hanya di permukaan tapi mesti tahu ininya tuh apa sih. Kita mesti sasuru ngelihat makna sebenarnya itu apa. Oke, jadi ini kita artiin dari belakang ya. Nande naiteru no to kikare kotaereru namida nanka ja gitu ya. Oke, kalau aku artiin dari belakang, dari namida nanka ja, nande naiteru no to kikare kotaereru. Jadi seperti inilah kurang lebih. Air mata adalah jawaban ketika ditanya mengapa saya menangis, kayak gitu. Mengapa menangis gitu. Jadi ketika kamu ditanya kenapa kamu nangis, kamu tuh cuma bisa menjawabnya dengan air mata aja, kayak gitu maknanya. Terus dilanjutkan dengan bokura deaeta koto no imi ni wa marude oitsukanai, katanya gitu ya. Bokura deaeta koto no imi ni wa, makna dari pertemuan kita ya. Marude oitsukanai, seolah-olah kayak oitsukanai itu tidak tergapai gitu ya. Seolah-olah tidak tergapai. Jadi kalau misalkan aku artiin ya, baris kedua ini artinya adalah seakan-akan makna pertemuan kita itu nggak ada artinya atau nggak bermakna ya, alias kayak nggak tergapai itu kayak nggak bermakna lah gitu. So, jadi inilah kenapa ketika kamu nangis, kamu hanya bisa menjawab dengan air mata, karena ya seakan-akan pertemuan kita tuh kayak nggak ada artinya, sedih banget. Ya udah, kita lanjutin lagi ke lirik berikutnya biar tahu nih sengenes apa ceritanya. Kita lanjutkan lagi ke lirik berikutnya ya. Kono mi hitotsu ja tarinai sakebi, kimi no te ni fureta toki ni dake furueta kokoro ga atta yo. Ya, sampai situ dulu ya. Oke. Kono mi hitotsu ja tarinai sakebi, katanya gitu ya. Ini maknanya sedih loh teman-teman. Konomi hitotsu, satu tubuh ini saja. Tarinai sakebi, katanya tuh kayak jatarinai sakebi itu kayak teriakan tuh nggak cukup gitu. Jadi intinya kamu tuh nggak cukup berteriak hanya memakai satu tubuh ini aja. Jadi teriakan kamu tuh saking kencangnya tuh nggak kuat gitu, satu badan tuh harus banyak badan gitu untuk meneriakan ini. Jadi kalau aku maknain tuh teriakan yang tidak akan cukup bila hanya dengan satu tubuh gitu ya. Oke. Terus ada kimi no te ni fureta toki ni dake, katanya. Furueta kokoro ga atta yo. Kimi no te, tangan kamu. Furueta toki ni, menggenggam gitu ya. Ketika menggenggam tangan kamu, dake, ada dake ya. Jadi kayak hanya dengan gitu, hanya dengan menggenggam tanganmu saja, ada apa nih? Furueta kokoro ga atta yo, katanya ada hati yang bergetar loh. Jadi kalau dimaknain kayak
Ada hati yang bergetar saat menggenggam tanganmu saja. Wah, jadi kayak apa ya, deg-degan banget gitu ya istilahnya Maya. Mungkin ini kisah tentang orang yang benar-benar jatuh cinta sama seseorang ya, segitunya sampai deg-degan banget ketika hanya menggenggam tangannya saja. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah mau habis loh teman-teman lagunya. Kita nyanyiin ya. Kimi wa ikutsu koerebba bokura wa tadori tsukeru no kana oroko sa de ii miriku sa de ii. Ya, sampai situ dulu. Oke, ini enakan banget sih lagunya, ya ampun. Imi wo ikutsu koereba bokura wa tadori tsukeru no kana, katanya gitu. Kalau misalkan aku artiin ya, kayak imi wo ikutsu koereba, berapa makna yang apa nih, yang harus kita lewati atau lalui ya untuk bisa sampai ke sana, katanya. Bokura wa tadori tsukeru no kana, katanya gitu. Berapa sih makna berapa banyak makna yang harus kita lalui hingga kita bisa sampai ke sana. Ke sana mungkin refernya itu ke arah mungkin persatuan mereka kali ya, atau mungkin si benang biru dan benang yang pokoknya pertemuan yang tadi di awal itu loh gitu. Jadi mungkin di sini kisah cinta yang mungkin belum sampai. Aku sih refernya ke situ ya. Kalau kalian punya pendapat lain boleh komen. Dan dilanjutkan dengan oroko sadei, miniku sadei, yang artinya adalah nggak apa-apa lah kalau aku bodoh, atau nggak apa-apa lah kalau hal tersebut yang aku inginkan itu bodoh. Terus miniku sadei, nggak apa-apa lah kalau misalkan hal itu tuh hal yang buruk gitu. Jadi bodo amat apapun konsekuensinya, dia tetap pengen sampai ke titik tersebut. Oke, ini ada satu lirik terakhir ya, coba kita bedah lagi. Tadashi sa no sono saki de kimi o te o toritai. Ya, kimi to te o toritai ya. Oke, tadashi sa no sono saki de kimi to te o toritai. Oh, ini adalah hal yang sangat romantis. Jadi kalau misalkan aku maknain, kita coba lihat dari depan ya, tadashi sa no sono saki de. Kayak intinya sebelum aku tahu atau sebelum aku melampaui kebenarannya, kimi to te o toritai. Aku ingin, kalau ada bentuk tai belakangnya berarti ingin ya. Aku ingin menggenggam tanganmu terlebih dahulu gitu. Jadi apapun lah kebenarannya nanti, tapi kalau sekarang aku pengen menggenggam tanganmu dulu deh. Kayak gitu teman-teman. Wah, ini ternyata sampai ref 1 aja maknanya udah cukup dalam ya. Entah ini sebenarnya mengharukan atau ngenes, aku sebenarnya kurang bisa nangkep, karena lagu-lagunya Red Wimps ini tuh bener-bener luar biasa ya. Dia tuh bisa banget bikin kiasan. Bahkan mungkin kalau menurut aku, kalau kita nggak baca benar-benar, kita nggak akan tahu makna yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian juga ada makna-makna lainnya, juga boleh langsung di kolom komentar aja ya teman-teman. Kita saling sharing dan belajar satu sama lain. Nah, by the way, Suzume artinya apa ya? Teman-teman juga boleh komen di bawah. Arti dari Suzume itu sebenarnya apa? Nah, kalau kalian suka dengan konten bedah lagu seperti ini, next Manda juga akan bikin lagi konten lainnya. Kita akan bedah lagu lagi. Kalian mau lagu apa? Juga boleh kasih suggest. Jangan lupa buat like dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain supaya yang lain bisa ikut belajar bahasa Jepang juga. Kita akan ketemu di konten-konten berikutnya. Manda pamit. Arigato. Mata ne.